Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi ini dia handphone ZTE Blade V50 Design tulisannya 256GB yang RAM-nya 8GB plus 10GB virtual RAM, jadi tulisannya 18GB. Nah, sebelum kita buka handphone ini aku beli di harga 1.300.000 dan ada potongan 100.000 di Tokopedia, jadi 1.200.000 lebih sama ongkos dan asuransi. Nah, di sini tuh ada struk pembeliannya, bisa lihat di 1.300.000 kita belinya 1 unit. Nah, ini dia handphonenya, ini nggak tahu sih ini udah di repacking atau enggak, tapi kalau lihat dari kotanya sih masih bagus dan memang nggak ada segelnya di handphonenya ya. Nah, untuk di depannya sini, untuk di highlight depannya ada tulisan triple kamera 52 megapiksel, 2 megapiksel, full HD plus display dan 90Hz refresh rate. Terus baterainya 5000 mAh dengan cas 22,5 fast charging. Nah, aku cek di GSM Arena nggak ada 90Hz nya. Ternyata handphone ini 90Hz, mantap ya. Langsung aja buka. Aku beli handphone ini penasaran ya, dengan harga 1.300.000 dapat RAM 8 internal 256. Bismillahirrahmanirrahim. Pertama-tama kita dapetin kotak seperti ini. Kita buka dulu, ada dapat SIM ejector. SIM ejectornya keren loh, maksudnya nggak universal kayak biasanya, modelnya keren. Nah, kita dapetin buku petunjuk. Ini buku petunjuknya kayaknya gede. Kartu garansi, terus dapat casingnya lumayan ya, nggak pengen nyari casing lagi. Nah, terus ini handphonenya yang highlightnya seperti ini. Dapat kabel cas yang dari Type A ke Type C yang warna oranye mirip kayak di Xiaomi. Ada adaptor charge modelnya seperti ini. Dan di sini tuh outputnya paling tingginya di 22,5 watt. Nah, jadi seperti ini aja yang didapatin dari unboxing ZTE Blade V50 Design. Nah, kita fokus ke handphonenya. Jadi handphonenya seperti ini, ZTE V50 Design. Oke, kita kletek dulu. Stiker remnya kita kletek dulu. Set. Nah, jadi kurang lebih tampilan belakangnya seperti ini dan model sampingnya ini flat ya. Jadi mirip banget di genggaman kayak iPhone, hanya saja ini agak ringan, nggak seberat iPhone. Nah, untuk kameranya mirip banget kayak di boba iPhone, tapi di sini tuh ada kamera 1, kamera 2 dan ada kamera 3 yang nyempil di sini sekalian flash. Terus ada tulisannya 50 megapiksel triple eye kamera. Terus di sini tuh ZTE miring gini ya. Untuk di sampingnya ada tombol power yang sekalian fingerprint dan ada volume bawah dan volume atas. Untuk di atasnya kosong, untuk di sebelah kirinya ada tempat SIM. Nah, tempat SIM-nya ini udah SIM 1, SIM 2 dan bisa micro SD. Jadi nggak ada yang dikurangin ya, bukan yang hybrid. Nah, untuk di bawahnya ada speaker, lubang cas yang Type C, terus ada mic dan ada lubang jack audio untuk headset. Nah, seperti itu aja. Untuk di depannya seperti ini, layarnya kayaknya gede. Kalau dibandingin sama Poco F5 hampir sama ya. Nah, kita langsung aja hidupin. Bismillahirrahmanirrahim. Nice, hidup ZTE powered by Android. Oke, udah masuk tulisannya hi there. Jadi untuk bahasa Indonesia ada, kita mulai dulu. Oke, udah kelar. Untuk setting awalnya cepat banget loh, nggak lama loh nunggunya. Jadi untuk tampilan utamanya seperti ini, dan untuk bezel kiri kanannya memang agak gede ya, kiri kanan atas bawahnya ya. Karena akhir-akhir ini aku suka review Poco F6, jadi aku ngerasa ini tuh tebal. Ya wajar aja harga handphone segini ya. Ini juga layarnya IPS ya. Nah, untuk di tentang ponsel bisa lihat sendiri, MyOS 13 dengan versi Android 13 dengan update keamanan 5 November 2023. Namanya ZTE Blade V50 Design. Nah, untuk chipsetnya menggunakan Unisoc T606 yang hampir sama kayak MediaTek seri G80-an ya. Untuk RAM-nya 8GB plus 10GB virtual RAM. Virtual RAM-nya bisa dimatiin. Terus bisa juga disetting mau virtual RAM-nya mau 2, 4, 6, 8. Menurut aku RAM 8GB ini juga udah cukup ya. Dan kalau misalnya kalian beli handphone ini untuk nge-game, aku rasa kurang lah ya. Tapi kalau misalnya main game tipis-tipis, aku rasa masih enak. Nggak main game untuk sosial media, aku rasa cukup. Nah, untuk settingan tampilan, untuk tingkat muat layar bisa dipilih, bisa 90Hz atau 60Hz. Nah, ini ya 90Hz atau 60Hz. Nah, jadi dia kayak lama banget tuh milihnya tuh. Nah, jadi kalau 90Hz ini memang bener-bener halus ya pergerakannya. Untuk fitur-fitur di sini menavigasi sistem, untuk rekam layar bisa pilih suara sistem, mikrofon atau bungkam tapi nggak bisa disatuin. Untuk kualitas video tinggi dan seperti ini doang, nggak ada pilihan spesifik tentang IPS dan resolusi layar. Pencegahan kesalahan layar tepi, pencegahan salah sentuh di saku celana, tingkat pencegahan mistot saat nelpon. Oke, nah apakah ada mode game? Untuk mode game kayaknya nggak ada ini ya. Nah, untuk di penyimpanan di sini tuh udah kepake 26,87 GB dari 256 GB. Untuk di baterai ada smart power dan siaga panjang. Untuk kontrol AI aplikasi, pengaturan lainnya, mode gelap, pengaturan hemat daya. Untuk sinyalnya 4G plus, terus aku tadi pakein WiFi juga aman, nggak ada masalah. Terus kita cobain pakai OTG. OTG apakah bisa? Harusnya bisa lah ya. Nah, settingan OTG nggak ada, tapi dia langsung masuk nih tuh.
OTG. Nah, bisa pakai OTG. Nah, ini juga masih banyak aplikasi yang masih bisa kita hapus ya. Seperti ini. Kira-kira aplikasi yang nggak dipakai mending hapus aja lah ya. Cuma beberapa aplikasi Google ini nggak bisa dihapus ya. Nah, kita coba putar video di YouTube di resolusi paling tingginya bisa 1080 60 fps ya. Jadi untuk kualitas videonya menurut aku untuk harga 1.300.000 ini udah bagus banget ya. Soalnya ini tuh emang layar IPS dan juga aku udah nungguin nonton video ini sekitar 3 atau 4 menit. Dia nggak ada nge-lag di 1080 60 fps. Padahal ini videonya emang video 4K loh. Mungkin memang handphonenya nggak kuat aja. Nah, untuk kualitas suaranya bisa kita dengerin, kita cobain paling full. Nah, di sini tuh speakernya masih mono, yang bawah doang, yang atasnya nggak ada ya. Untuk speakernya menurut aku biasa aja dan suaranya nggak gede-gede banget ya, tapi ya wajar lah ya, 1.300.000 coy. Mau berharap sebagus apa di 1.300.000 ya speakernya. Nah, untuk info device HW di sini tuh ternyata masih memakai eMMC ya. Kalau aku lihat di Google ternyata katanya UFS, tapi nggak jelas sih. Kalau eMMC pun juga ya sebenarnya wajar, 256GB di harga 1.300.000 gitu ya. Nah, untuk di SoC-nya memakai Unisoc Tiger T606 yang 8 core, yang 2 core paling tingginya di 1,61 GHz di Cortex A75 dan 6-nya lagi 1,61 GHz juga, tapi Cortex A55. Untuk GPU-nya Mali G57. Setidaknya harga handphone ini 1.300.000 dapat RAM 8 internal 256, masih di atas Redmi A3 ya yang pakai MediaTek G36. Itu masih di bawah handphone ini banget. Nah, untuk RAM-nya 8GB, internalnya 256GB. Untuk kameranya di sini tuh 50 megapiksel Hynix. Tapi di sini tuh Hynix sama Samsung sama-sama 50 megapiksel. Terus 8 megapikselnya Galaxy Core, 2 megapikselnya BYD, terus 2 megapiksel Galaxy Core. Kamera depannya 8 megapiksel ya. Nah, kita lanjut ke top sampling rate. Kita lihat bisa berapa nih? Bisa sampai 200 Hz loh. Gila, keren loh. 200 Hz paling tingginya. Woi, lumayan lah ya. Nah, untuk uji multi sentuh bisa berapa jari kita lihat. Oh, ternyata cuma 5 jari. Bisa 10 jari loh. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Wih, gila loh, harga handphone segini bisa sampai 10 jari. Nah, untuk hasil speed testnya bisa lihat di 300 MB, 256 MB, terus untuk RAM-nya di 100 MB, 100 MB juga. Nah, ini tuh memang memakai eMMC ya. Kalau misalnya UFS 2.1 nggak mungkin segini nih, setidaknya 1000 atau hampir 1000 lebih lah ya. Hasil dari AnTuTu benchmark di 231.000 dan untuk panasnya 39 hampir 40 derajat ya. Ini memang bukan handphone gaming sih. Makanya dia nggak panas dan juga skornya cuma dapatnya segini, tapi ya wajar. Nah, kita coba buka Mobile Legends. Ini tuh aku udah download full. Untuk Mobile Legends kita langsung lihat untuk settingan grafiknya. Nah, dia bisa frame rate super, terus grafisnya ultra. Gila, keren ya. Kalau kita buat 120 Hz juga atau yang ultra, frame rate-nya nggak bisa ya, karena handphonenya juga mentok sampai 90 Hz guys. Nah, lanjut kita coba Honor of King untuk di settingannya di grafis. Nah, untuk di grafisnya di sini FPS-nya cuma bisa mentok di tinggi. Untuk resolusinya bisa ultra, terus ya jadi seperti ini ya. Nih kualitas grafis keseluruhan. Oh iya. Nah, jadi bisa settingan manualnya seperti ini. Untuk air pun juga nggak ada ya. Kita udah masuk di PUBG Mobile. Kita langsung aja ke settingan grafik. Nah, untuk bawaannya di HD High, untuk HDR nggak bisa. Balance bisa di ultra. Untuk smooth ya ultra juga ya. Jadi kurang lebih seperti ini. Untuk gyro sensor memang nggak ada sama sekali ya. Buktinya di sini tuh untuk gyro sensornya mati ya, nggak ada pilihan nih, digelapin. Ya nggak apa-apa lah ya. Nah, jadi untuk tampilan kamera seperti ini, ada video, otomatis, tegak, lainnya. Terus untuk di atasnya ini ada kayak bukaan Aperture ini. Oh, ini nih Google Lens ya. Ada flash. Terus ada HDR. Ada ini kayaknya pembersih wajah, ada filter. Terus pengaturan penyimpanannya di internal. Terus kualitas gambar sangat baik. Pengenalan Sense AI, tambah otomatis watermark logo, ya ada watermark logonya juga ya. Terus katanya ini satu lagi kameranya itu
makro ya. Nah, jadi makro beneran nggak nih ya makro? Ya, makronya yang ini, makronya yang dekat sama flash. Kalau kamera biasa, coba aku tutup. Nah, benar, kamera biasanya yang atas berarti untuk kamera depth sensornya yang bawah ya. Nah, depth sensor itu kamera gimmick sih untuk foto bokeh doang. Nah, kita coba kameranya 1, 2, 3. Untuk makro, seperti apa sih makronya? Wes, itu dia. Kalau tanpa makro bisa nggak foto kayak tadi? Oh, nggak bisa ya. Terus untuk watermarknya di sini tuh ada tulisan JTE Blade V50 Design, mantap. Untuk di kamera video bisa settingan 1080 30 fps atau 720 atau 480, cuma 30 fps, 30 fps semua. Untuk di kamera depan agak lumayan wide, untuk kamera depannya agak lumayan wide, cuma yang nggak bagus-bagus banget lah kualitasnya. Untuk di video kamera depan bisa 1080 30 fps juga. Berarti sama kamera depan, kamera belakang settingan resolusi videonya sama. Untuk di lainnya ada manual, panorama, fokus ulang, selang waktu, kode QR, 50 megapikselnya sama makro dan malam. Nah, aku bakalan spill beberapa hasil foto handphone ini. Ini settingan video 1080 30 fps. Ya, jadi kayak macam masih ada, aku lihat ya masih kurang jernih, kayak ada flare-nya gitu. Ya, ini dia, kita ke atas. Coba kita lari. Jadi kurang lebih seperti itu, guys. Nah, ini untuk kamera depan 1080 30 fps juga ya. Cara settingannya cuma 1080 30 fps. Seperti ini. Ini aku jalan-jalan santai aja ya. Ini cuacanya panas. Nah, oke lah guys, jadi cukup sampai di sini dulu. Di sini tuh aku pengen nunjukin ke kalian kalau misalnya dipakein casing bawaannya kurang lebih seperti ini. Dan ini tuh handphonenya udah dapat anti gores bawaan yang plastik lah, yang biasa, screen guard yang plastik. Lumayan lah ya buat kita yang belum ada nyiapin tempered glass atau hydrogel yang lain, udah ada bawaan, lumayan bisa untuk bertahan sampai beberapa hari atau beberapa bulan sementara kita nunggu beli. Dan handphone ini tuh 1.300.000, menurut aku lumayan worth it, tapi kurang worth it kalau dibuat main game. Tapi nanti kita coba aja main game ya. Kira-kira oke nggak nih ya? 1.300.000, RAM 8 internal 256, baru bukan second ya. Bentuknya mirip-mirip iPhone lagi ya. Ini kalau dipakai casing, woi, casing hitam hampir-hampir kayak iPhone ya, hanya saja warnanya ungu. Oke lah guys, jadi cukup sampai di sini dulu. Apabila ada yang kurang bisa komen aja. Oke, thanks for watching. Jangan lupa bantu like dan subscribe. See you later. Goodbye.